baiklah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bahrudin. Nah, pada video kali ini saya akan membahas bagaimana cara menjalankan sebuah sintaks atau program PHP di web browser. Ya, sebelum kita masuk ke sintaksnya, kita akan mempersiapkan bahan-bahannya lah. Ya, saya sebut saja bahan-bahannya. Nah, yang pertama yaitu teman-teman bisa install data web servernya, toh. Nah, yang namanya itu Apache. Nah, di bawahnya sudah tertera linknya. Nah, kemudian yang kedua yaitu teman-teman bisa menginstal database-nya, toh. Nah, di sini teman-teman bisa menginstal MySQL. Kemudian yang ketiga yaitu tentu saja yaitu bahasa pemrograman PHP-nya. Ada juga yang dinamakan dengan software all-in-one package, toh. Nah, di situ terdapat berbagai macam software yang tercantum beberapa bahan yang sudah saya jelaskan di atas. Oh, nah seperti itu. Nah, yang pertama yaitu ada yang dinamakan dengan WAM. Nah, WAM itu Windows, Apache, kemudian MySQL dan juga PHP. Nah, kemudian yang ketiga yaitu ada MAM, toh. Nah, yang kedua yaitu MAM, kemudian yang ketiga yaitu LAM. Nah, tentu saja LAM yaitu Linux, MySQL dan juga Linux, Apache, MySQL dan juga PHP. Nah, yang terakhir yaitu ada yang dinamakan software exam. Nah, saran dari saya yaitu teman-teman langsung saja untuk menginstal exam. Nah, exam tersebut bisa digunakan di berbagai macam sistem operasi, contoh seperti Windows, Linux, macOS, ya seperti itu. Nah, teman-teman langsung buka saja browsernya teman-teman. Nah, di sini saya menggunakan Google Chrome, toh. Nah, Google Chrome. Nah, tinggal ketikkan saja exam di browsernya teman-teman. Nah, di sini ada tertera beberapa link. Nah, di sini saya memilih link kedua. Nah, di sini ada tertera untuk Windows, untuk Linux, dan juga untuk OS. Nah, untuk yang pengguna Windows tinggal pilih saja yang ini, exam yang untuk PHP Windows. Untuk yang Windows, untuk yang Linux tinggal pilih saja yang ini. Kita buka aplikasinya, toh. Aplikasi yang sudah terinstall. Sorry, agak ribet ini. Kita buka aplikasinya. Kalau sudah terinstall, jadi teman-teman tampilannya seperti ini. Nah, di sini seperti yang saya jelaskan tadi, di sini ada Apache sebagai servernya dan juga MySQL itu sebagai database-nya. Nah, tinggal kita tekan ini start untuk servernya dan juga untuk database-nya. Nah, servernya sudah aktif. Nah, untuk mengetahui apakah benar-benar aktif atau tidak, jadi kita masuk ke web browsernya. Nah, tinggal kita ketikkan localhost. Nah, localhost. Nah, ketika sudah tampil seperti ini, berarti servernya teman-teman itu sudah aktif, sudah bisa digunakan. Nah, seperti itu. Nah, ada satu lagi yang saya mau sampaikan. Ketika teman-teman mau membuat file PHP, dia itu tidak sama seperti membuat file HTML atau CSS atau JavaScript. Nah, kalau file HTML itu dan CSS atau JavaScript itu dia bisa disimpan di berbagai folder atau di mana saja tergantung teman-teman. Sedangkan PHP tersebut dia itu hanya bisa disimpan di file yang bernama di folder yang bernama htdocs. Nah, saya kasih tunjukkan di dalam exam, kemudian di dalam folder htdocs. Nah, teman-teman boleh menyimpan di dalam sini nantinya file teman-teman. Nah, di sini saya sudah membuat folder belajar. Nah, di dalam sini nanti saya akan menyimpan file yang akan saya buat seperti itu. Nah, ketika teman-teman tidak menyimpan file di dalam folder htdocs ini,
teman-teman nantinya itu file yang teman-teman buat itu tidak akan tertampil di web browser. Nah, seperti itu. Nah, kita langsung buat saja. Kita buka saja text editornya. Nah, di sini saya menggunakan Sublime Text. Teman-teman mau menggunakan apa? Terserah teman-teman. Nah, di sini saya mengatur ekstensinya. Saya pilih yang PHP. Oke, ini ada PHP. Nah, tinggal kita save. Oke, kita save di file htdocs, folder htdocs tadi. Oke, di dalam exam, nah di dalam htdocs. Kemudian di dalam folder belajar. Tinggal kita kasih namanya, yaitu tergantung teman-teman. Nah, di sini saya mau memberi namanya itu, kita kasih nama coba. Oke, coba, tinggal kita save. Oke, nah untuk penulisan sintaks PHP tersebut kita memulai dengan tanda kurang dari, kemudian tanda tanya, kemudian ketikan PHP dan enter, kemudian enter, kemudian tanda tanya dan tanda kurang dari. Nah, di dalam sini teman-teman bisa mengetikkan sintaks PHP. Contohnya seperti saya mau mencetak Hello World lah, untuk yang dasar-dasarnya terlebih dahulu. Nah, saya mau mencetak Hello World dengan cara echo. Kemudian di sini saya mengetikkan Hello World. Oke, saya save, Ctrl S. Nah, yang menjadi pertanyaannya bagaimana cara melihat Hello World ini. Nah, saya perlihatkan. Nah, berhubung servernya sudah aktif, kita panggil filenya tersebut di servernya ini dengan cara memanggil nama foldernya terlebih dahulu, yaitu belajar tadi. Belajar. Nah, tinggal kita enter. Oke. Nah, di dalam folder belajar ini terdapat file PHP yang kita buat tadi, yang namanya itu coba.php. Nah, untuk melihatnya tinggal teman-teman pilih filenya. Nah, seperti itu. Nah, sudah tertampil Hello World yang teman-teman ketikan tadi sintaksnya seperti itu. Nah, itu mungkin sekian tutorial dari saya. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.